wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik-baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan semoga kita menjadi orang yang beruntung dalam dan selalu dalam dengan Allah SWT. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita dimulai dengan membaca doa, ya, yang dipimpin oleh rekannya. Silakan rekan. Baca doa, mulai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah ada yang tidak sekolah? Masuk semua. Ya. Sebelum kepada pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan untuk kalian berdiri semua. Ibu akan memberikan semangat, yaitu semangat tepuk. Nah, kalau tepuk tangan satu, gitu ya. Siap? Bisa? Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan empat. Belum ngomong juga, tepuk tangan banyak. Sebelum pembelajaran, kalian harus semangat. Ya, harus adanya semangat untuk belajar biar makin termotivasi. Kenapa kita harus belajar? Karena dari belajar kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang bijaksana. Karena sebagian hadis pun menjadi wajahnya barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ingin berhasil? Nah, selanjutnya Ibu akan menanyakan, minggu lalu Ibu setelah memberikan materi yang telah Ibu sampaikan itu bab tentang apa? Pembelajaran tentang apa? Tentang sholat. Dari sholat itu ada yang namanya rukun sholat. Apa saja rukun sholatnya? Satu, yang kedua, berdiri
Ya coba sekarang baca bersama-sama. Tujuan pembelajarannya 1. Saat kami dapat berbahasa Maria sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Serta mengetahui kapan dan mengapa sujud dilakukan. Dari tujuan pembelajaran nanti akan Ibu ambil jenis dan teknis yang akan Ibu ambil nilainya itu dari penilaian sikap. Nah, dari sikap itu terlihat dari ketika nanti kalian kerja kelompok, kegotong royongannya, kerjasamanya, saling peduli, saling kerjasama. Dan keduanya yaitu penilaian pengetahuan, tes tulis. Nanti ada evaluasinya di buku paket yang sudah kalian punya. Yang ketiganya yaitu penilaian kompetensi peserta didik dalam kompetensi keterampilan. Nanti ketika ke depan itu keterampilan kalian menyampaikan hasil diskusinya. Setelah ini Ibu akan menampilkan video yang mana harus kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Apakah ada pasti ada permasalahan dalam video tersebut kan? Harus kalian amati dan cermati. Dari video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang mau ditanyakan dalam video tersebut? Apakah ada permasalahannya? Apa saja permasalahannya? Bukan sujudnya, kenapa sujudnya? Terlalu banyak gerakannya, Bu. Oh, tidak beratur ihram gerakannya. Terus apa lagi? Tidak memakai bawahan berarti itu tidak menutup. Ini apa sudah termasuk kepada ketentuan sujud apa dulu ini? Syukur. Ini termasuk kepada ketentuan sujud syukur? Ya. Kenapa termasuk ketentuan sujud syukur? Karena dia bersyukur atas ujian. Sekarang mulai diskusi kelompok. Apakah tempat duduknya sudah sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Kelompok 1 yang mana? Ini. Ya. Kelompok 2? Ini. Ya. Kelompok 3? Ini. Kelompok 4? Kelompok 5? Ini. Ya. Selanjutnya akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kalian scan ya. Di sini ada barcode. Nih, di sini ada barcode. Jadi nanti kalian scan. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan kesepakatan dalam tugas kelompok itu harus selesai dalam waktu 20 menit. Berarti dia tidak termasuk. Yang LKPD-nya, yang sudah tingginya. Baik, apakah hasil diskusinya sudah selesai? Sudah. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Allah Maha. Perkenalkan nama saya Saudari Sari Puspita. Perkenalkan nama saya Nadira Mahyudin. Perkenalkan nama saya Ciko Penampi. Perkenalkan nama saya Disa Nangkapi. Perkenalkan nama saya Nukaya Lera. Perkenalkan nama saya Rita. Seseorang meninggalkan untuk sholat dalam keadaan lupa, kemudian ia menggunakan pada tempat berikutnya. Jadi, sebagian masalah dilaksanakannya jadi karena lupa atau ragu dalam sholat. Nomor 2, masalahnya seorang menuju sama terkalami tidak
rakaat atau lebih, misalnya baru melakukan 2 rakaat sholat zuhur, namun sudah salam ketika itu, maka harus sujud sahwi karena seseorang lupa melakukan 1 rakaat atau lebih dan harus mengambil rakaat yang paling sedikit. Perhatikan nomor berikut. Apakah seseorang yang melakukan sujud tersebut termasuk dalam ketentuan sujud rakaat? Mengapa? Jawabannya ya, karena dia memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia sujud syukur dimaknai sebagai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, boleh. Pada saat saya bangun doa dan saya mengenai pertanyaan tersebut, apakah Ya dia langsung sujud, dia itu langsung sujud ketika memenangkan dua. Ketika sujud itu terus termasuk ketentuan sujud syukur. Ya, silakan jawab. Baik, saya jawab. Ya, karena dia memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan dulu. Ini sungguh luar biasa dan sungguh bagus dari penyampaian penyampaian materinya, pemecahan masalahnya, ya, pemecahan masalahnya yang telah sudah dipaparkan dari poin 1 sampai 6 dari permasalahan tersebut dalam permasalahan yang berbeda. Semua sesuai akan ketentuan dari materi yang disampaikan yang ada di buku pelajaran yang sudah kalian punya. Akan tetapi dari lihat di sini 34 poin yang ke-6, ya. Di sini poin yang ke-6 itu ada seorang artis, dia itu memenangkan sehingga langsung sujud. Nah, langsung sujud. Dari sujud ini, apakah sujud ini sudah termasuk kepada tepat dalam sujud ketentuan yang disyariatkan? Nah, apakah seseorang melakukan sujud tersebut termasuk ke dalam ketentuan sujud yang tepat? Sujud itu memang yang namanya sujud, gerakan itu sudah benar, ya. Akan tetapi dengan cara sujud, ketentuan sujud itu harus menghadap ke kiblat. Nah, ini belum tentu menghadap kiblat. Yang keduanya harus menutup aurat, ya, harus menutup aurat dari, karena kan ini terbuka tuh, tidak memakai kerudung, auratnya pun terlihat. Nah, itu garis besarnya adalah harus menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Baik, ibu ajukan jempol karena kepemberian kalian sudah berani ke depan dan pemaparannya pun sudah bagus. Karena sebagai pendapat itu karena sudah dilihat dari garis besarnya, yaitu rasa syukurnya saja. Akan tetapi dari rasa syukur itu harus ditepati dengan syaratnya juga. Ya, syaratnya ketentuan sujud syukur itu harus menutup aurat dan menghadap ke kiblat. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan untuk alhamdulillah presentasi sudah dilaksanakan. Dari penyampaian materi, dari mempraktekkan materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan sebuah reward, yaitu jempol buat kalian semua karena kerja kelompok kalian luar biasa. Setelah dari kelompok 1 dan kelompok 3 presentasi ke depan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan dari pemecahan masalah yang sudah disampaikan kelompok 1 sampai ke 3. Dari kelompok 1 itu, kelompok 1 dari pemecahan masalah dari berbagai kasus. Ada yang lupa akan gerakan sholat, ada yang lupa akan rakaat sholat. Dan kelompok 1, menurut pendapat kelompok 1 itu adalah sudah masuk kepada sujud. Ya, karena apa? Kata kelompok 1,
ya. Pembelajaran telah berlangsung. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Kenapa ilmu? Kira dibuka halaman 91. Silakan kalian kerjakan tugas yang ibu berikan. Sudah selesai? Silakan Hani ambil buku teman-temannya, kumpulkan di meja itu. Selanjutnya, baik, ibu akan menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan datang nanti, yaitu mengenai tentang proyek ya. Proyek dari materi macam-macam sujud. Materi yang telah ibu sampaikan, hikmahnya yaitu kita harus mempunyai sifat bertahan ya, karena manusia itu tidak boleh menjadi manusia yang angkuh, tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Kita tutup pembelajaran ini. Silakan Rehan doa majlis taklim. Subhanallah.